Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa ya. Bagi yang beragama Islam, silakan membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang beragama non-Islam, membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Nanti kita akan belajar memahami isi cerita dengan menjawab beberapa pertanyaan, serta kita juga akan belajar pembagian 2 kali. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu tentang menggali isi cerita. Sebelumnya, Ibu bacakan dulu ya ceritanya. Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Oke anak-anak, dari teks cerita berikut silakan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan dan jawaban nanti kalian tulis ya di buku tulis 1-5. Nanti kamu baca ulang teksnya dan pahami teksnya, semua jawaban ada di sana. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan anak-anak kelas 2 sedang berwisata ya nak di pantai. Lalu Bu Guru menghampiri mereka dan berkata, anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Oke, ingat ya tadi ya nak, benda untuk membuat istana pasir itu adalah pasir dan air bahan utamanya. Sedangkan benda-benda yang bisa digunakan, ini bisa kita lihat di selanjutnya nih. Nah, di sini benda-benda yang bisa digunakan itu seperti sekop, ember, dan benda lain yang ada di pantai, yaitu hewan-hewan laut nih ya nak. Bintang laut, lumba-lumba. Di sini ada lobster, ada kepiting, serta ada kerang. Seperti itu ya. Nah, coba kita amati. Tadi kan kita sudah membaca teks tentang membuat istana pasir yang bahan dasarnya dari pasir dan air. Artinya apa? Artinya pasir ini bisa kita bentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi biarpun pasir itu benda padat, tapi bisa kita bentuk menjadi berbagai macam bentuk lain. Nah, benda lain yang mempunyai ciri seperti pasir ini contohnya seperti lilin atau plastisin. Plastisin ini biarpun bendanya padat, tapi bisa kita buat menjadi bentuk-bentuk lain sesuka kita. Nah, jadi dari kelompok benda ini yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ada pasir. Pasir di sini kan bisa berubah ya, bisa kita ubah bentuknya ya. Berarti kalau pasir termasuk benda tidak tetap. Nah, di sini tidak di-checklist ya. Yang kedua skop. Skop ini tidak bisa kita rubah bentuknya menjadi bentuk istana atau menjadi bentuk ember, maka dia termasuk benda yang tetap. Lalu yang selanjutnya ada hewan laut di sini. Bisa tidak bentuknya kita rubah, misalkan bintang laut ini bentuknya menjadi bentuk ember. Kan tidak bisa ya Naya? Berarti untuk gambar yang ketiga hewan laut, dia termasuk benda tetap. Selanjutnya di sini ada ember. Ember juga tidak bisa dirubah. Tidak seperti pasir tadi ya, berarti dia bentuknya tetap.
Oke, anak-anak, selanjutnya coba kita lihat lagi di sini. Ada beberapa benda yang terbuat dari pasir. Seperti ini nih, bentuknya seperti menara. Yang ini seperti kaleng. Yang ini cetakan es. Nah, mereka semua dibentuknya dari pasir. Artinya apa? Bentuknya bisa berubah atau tidak tetap. Maka untuk bentuk ini tidak kita checklist ya. Selanjutnya botol. Botol air mineral di sini kan bentuknya tidak bisa dirubah menjadi bentuk lain. Tetap seperti ini bentuknya ya. Berarti dia termasuk benda tetap. Artinya harus kita checklist. Lanjut lagi, ada kerang. Kerang bentuknya tetap ya Naya. Kita checklist. Yang terakhir, ada botol air mineral lagi, tapi di dalamnya ada pasirnya. Nah, pasir yang di dalam sini, tuh lihat bentuknya sesuai sama bentuk botol ya. Berarti pasir ini termasuk benda yang tidak tetap. Artinya tidak kita checklist. Nah, ingat ya, ada beberapa benda padat yang dapat kita bentuk, yang dapat kita rubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini nih ya, 3 benda ini ya. Berarti tidak kita checklist. Bisa dipahami ya? Yuk, lanjut lagi. Pembelajaran selanjutnya kita baca dulu yuk percakapan antara Beni dengan Edo di sini ya. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Nah, katanya Beni, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Lalu di sini ada Bu Guru. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi kan bentuk awalnya seperti ini ya, Nah ya. 72 dibagi 9 dibagi 2. Nah, langkah yang pertama kita harus membagi 72 dengan 9. Jadi 2 angka yang di depan dulu. Hasilnya 8. Hasil pembagian ini kita bagi lagi dengan 2 nih angka yang di belakang nih. Maka 8 dibagi 2, 4. Jadi hasil dari 72 dibagi 9 dibagi 2 atau perkalian 2 kali ini, pembagian 2 kali ini ya, menjadi 4 hasilnya. Oke, yuk kita coba lagi ya, pakai soal yang lain. 24 dibagi 6 dibagi 2. Langkah pertama, 24 bagi 6 dulu. Jadi pembagian yang di depan dulu ya, hasilnya 4. Lalu langkah kedua, hasil yang tadi, si 4 ini kita bagi dengan angka yang belakang. 4 dibagi 2 di sini. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka 24 dibagi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali ya. Ayo kita coba lagi, 1 kali lagi pakai soal yang berbeda. 18 dibagi 2 dibagi 3. Langkah pertama, 2 angka terdepan dulu. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Lalu si 9 ini kita bagi dengan angka yang di belakang. 9 dibagi 3. Hasil tadi dibagi angka yang belakang. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, jadi 18 dibagi 2 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Bisa dipahami ya? Oke, untuk memperdalam pemahaman kamu, yuk kita buka lagi buku latihannya. Nah, ini soalnya bisa kamu temukan di buku tema 2 halaman 203 ya, Nah ya. Coba tolong dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 dengan cara yang tadi. Ingat caranya, bagi dulu 2 angka yang pertama, tulis hasilnya di sini, lalu dibagi lagi dengan angka yang di belakang. Jadi 14 dibagi 7 dulu, berapa hasilnya? Lalu dibagi dengan 2 di sini. Bisa ya? Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Tapi jika masih ada yang masih mau ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, boleh ya silakan tanyakan ke Bu Guru. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.